Setelah 2 jam lebih berjalan melewati satu taman nasional, kami tiba di satu pinggiran sungai. Satu lokasi yang tidak begitu jauh dari pos komando taktis penjaga perbatasan Indonesia Papua Nugini. Setiap pos komando taktis biasanya ditempati satu regu prajurit TNI dari Univ para Rider. Untuk menjaga kerahasiaan operasi, kami tidak masuk ke pemukiman warga atau ke pos kotis. Dari jarak kurang lebih 1 km, melalui radio, saya menghubungi komandan pos kotis. Selain untuk memberitahukan tentang keberadaan kami, saya juga minta untuk disediakan satu unit speedboat atau perahu cepat, serta rekaman waypoint GPS sungai yang akan kami masuki. Tidak berapa lama kemudian, pukul 18:30 menjelang malam, satu unit speedboat berbahan karet standar TNI tiba di posisi kami menunggu. Pukul 20:15, saya bersama 4 orang rekan satu tim, berangkat ke suatu lokasi yang menjadi titik target operasi kami. Kami bergerak dengan sangat hati-hati. Selain di kiri kanan sungai yang dipenuhi hutan lebat, di tengah sungai juga banyak tunggul kayu yang menonjol di atas permukaan air. Pukul 22:20 WIT, kami tiba di titik target. Satu titik lokasi, yang diberi kode X122. Kami berhenti, 20 meter sebelum patok perbatasan Indonesia Papua Nugini. Sungai setelah patok perbatasan, sudah masuk wilayah Papua Nugini. Turun dari speedboat, kami baru menyadari, ternyata, pinggiran sungai hanya terdiri dari rawa-rawa yang berisi air setinggi lutut orang dewasa. Speedboat kami tarik dan kami sembunyikan 15 meter dari pinggir sungai. Sesuai informasi yang diperoleh dari intelijen, malam ini, sekitar pukul 12:10, akan ada pengiriman senjata api ilegal melalui sungai, dengan menggunakan perahu cepat. Senjata api tersebut akan dijual ke penadah, yang kemudian dijual ke pihak kelompok kriminal bersenjata KKB. Sekitar 5 km dari posisi kami, ada satu perkampungan warga Papua Nugini yang berada persis di hilir sungai. Kemungkinan besar, mereka akan datang dari sana. Kami mulai menyiapkan strategi penghadangan. Sebagai efek kejut, dan untuk mengalihkan perhatian mereka, satu buah senter baterai kami sangkutkan di ranting pohon di pinggir sungai. Tombol on-off-nya sudah kami seri dengan wayar sepanjang 25 meter. Kemudian, kami mengumpulkan sejumlah ranting-ranting pohon dan kami satukan dengan tali rami plastik yang kami ambil dari dalam speedboat. Tumpukan ranting kayu yang sudah kami ikat, kami masukkan ke dalam sungai. Agar tidak terbawa arus sungai, salah seorang rekan, saya perintahkan untuk menambatkan ujung tali ke pohon yang berada di seberang sungai. Kami akan menyergap mereka, saat perahu cepat yang mereka naiki, melambat dan merapat ke arah kami untuk menghindari tumpukan ranting pohon yang kami taruh di tengah sungai. Kami pun beristirahat sambil menunggu. Beristirahat di tengah hutan pada malam hari tanpa penerangan, sudah menjadi hal yang biasa bagi kami. Namun duduk beristirahat pada malam hari dengan separuh badan berada di dalam air, menjadi pengalaman pertama bagi kami.
Setiap angin datang berhembus, kami tidak mampu menahan gigi kami yang saling beradu karena kedinginan. Pukul 0:20 WIT, tiba-tiba, sayup-sayup kami mendengar suara mesin perahu dari arah wilayah Papua Nugini. Beberapa saat kemudian, kami pun melihat bayang-bayang hitam di tengah sungai yang kian mendekat. Kami membuka jarak masing-masing. 2 menit kemudian, perahu target sudah jelas terlihat. Mereka sudah memasuki wilayah Indonesia sekitar 20 meter. Sesuai kemauan kami, untuk menghindari ranting pohon, perahu mereka merapat ke pinggir sungai, hingga 15 meter di depan hidung kami. Sebagai ucapan selamat datang dan untuk memastikan target sasaran, saya menyalakan senter. Dengan secepat kilat, tamu kami pun memerondong tembakan ke arah senter, 20 meter di sebelah kanan kami, hingga padam seketika. Detik berikutnya, para tamu, kami beri hidangan istimewa tanpa sempat bertanya tentang menu yang kami hidangkan. Puluhan peluru kaliber 5,62 mm, kami muntahkan ke arah perahu, dengan panduan arah ke titik semburan api dari senjata mereka, saat menembak senter. Perahu yang sudah hancur bersama benda-benda yang masih tersisa di atasnya, kami biarkan hanyut di bawah arus sungai, kembali ke tempat dari mana mereka datang. Misi pun selesai. Saat kembali pulang, kami baru menyadari, ada tamu yang lain di dalam sungai. Mereka berebutan memakan apa yang bisa mereka makan di dekat perahu. Ternyata, selain jadi jalur penyeludupan barang-barang ilegal, sungai ini juga menjadi habitat buaya-buaya berukuran jumbo.